Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dalam perjamuan terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika doa adalah cara berkomunikasi kita dengan Allah secara personal dan mendalam, maka doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah doa-doa yang meneguhkan, memberikan kekuatan serta harapan sebagai kita manusia yang berjalan dalam pesiarahan. Oleh sebab itu, doa yang kita panjatkan bukan kata-kata atau permohonan yang membawa perpecahan, kebencian, ataupun yang mencelakakan. Pada hari ini, setidaknya bacaan pertama dan bacaan Injil, kita mendengar tentang doa itu sendiri. Dalam bacaan pertama, ketika Stefanus berada di hadapan Mahkamah Agama Yahudi dan juga di antara banyak orang yang ada di sana, ia berdoa kepada Bapanya untuk mereka-mereka yang akan mengakhiri ataupun mereka yang akan menghukum Stefanus. Doa yang dipanjatkan Stefanus adalah, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Doa yang dipanjatkan Stefanus ini memohon rahmat kasih Allah supaya mereka yang menghukum dia mendapatkan rahmat pengampunan, mendapat kasih karunia dari Allah yang menjadi sumber kasih itu sendiri. Maka doa Stefanus adalah doa yang tulus dari seorang yang teraniaya, tetapi tanpa menyelakakan mereka yang akan mengeksekusi dirinya. Bacaan Injil digambarkan bagaimana Yesus berdoa. Konteksnya adalah perjamuan malam terakhir setelahnya. Berarti pada waktu itu Yesus bersama dengan para murid berkumpul bersama. Yesus yang juga adalah Allah dan manusia mengalami ketakutan karena ia akan mengalami ditangkap, disiksa, dan akan mendapatkan atau mengalami kematian. Yesus yang mengalami ketakutan itu bersempat untuk berdoa kepada Bapanya
untuk para murid dan kepada mereka yang nanti diwartakan oleh para murid dan menjadi percaya. Dalam situasi itu, Yesus tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi dia menyempatkan berdoa bagi para murid dan para pengikut-pengikut yang lainnya. Jadi doa yang dilakukan Yesus kepada Bapanya untuk supaya menjaga para murid dan para pengikut. Apa yang didoakan Yesus untuk para murid? Supaya mereka menjadi satu. Bukan berarti bahwa mereka sebelumnya mengalami perpecahan, konflik, perbedaan pendapat dan segala macamnya. Tetapi doa yang dibawakan Yesus untuk mereka supaya dalam segala pewartaannya mereka mengalami kesatuan bersama dengan Yesus dan Allah dan juga mengalami kesatuan hati dan budi di dalam pewartaannya. Maka doa Yesus kepada para murid supaya mereka menjadi satu. Analogi kesatuan ini digambarkan Yesus kebersatuan dia dengan Bapanya. Injil Yohanes itu banyak memberikan gambaran tentang kesatuan ini untuk menunjukkan bahwa perutusan hal yang dilakukan Yesus pertama-tama bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi bersama dengan Bapa yang melihat dunia dan ingin membawa dunia ini pada keselamatan. Maka dikatakan supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Kesatuan Yesus dengan Bapanya tidak terpisahkan. Seakan-akan ketika kita melakukan hal-hal yang dikerjakan Yesus, kita juga melihat hal-hal yang dikerjakan Allah melalui perantaran Yesus itu. Yesus dan Allah adalah satu yang mewartakan karya cinta kasih Allah kepada dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Bapa dan Yesus adalah satu. Tetapi kesatuan mereka ini bukan kesatuan yang perlu dipertahankan atau dalam arti kesatuan dalam sebuah kenyamanan, keamanan. Karena Yesus yang adalah Allah juga menjelma menjadi manusia. Ketika menjadi manusia, maka ia akan mengalami segala hal yang dialami manusia. Mengalami sedih, mengalami sakit, mengalami takut dan segala macamnya. Kalau Yesus ingin mempertahankan kesatuan dengan Allah, maka dia tidak akan pernah menjelma menjadi manusia. Tetapi bersama dengan Allah memilih untuk kesatuan itu diwujudkan dalam tugas perutusan. Yesus yang menjelma menjadi manusia dan mewartakan karya keselamatan. Maka kalau Yesus mempertahankan kesatuan dengan Bapanya dalam kebersamaan, maka kita tidak mengalami keselamatan. Begitu juga ketika para murid mengalami kesatuan dengan murid yang lain, kemana-mana bersama, kemana-mana selalu bersebelas, berdua belas, maka warta keselamatan tidak akan sampai ke seluruh dunia. Atau juga kesatuan para imam, ketika ada pewartaan sampai ke negara kita, ke bumi Jawa ini, para misionaris yang mewartakan, mereka rela berpisah dengan para imam yang lain, bahkan keluarga, untuk mewartakan di tanah Jawa, di tanah Indonesia, supaya warta keselamatan itu dapat dirasakan kita yang ada di sini. Bayangkan para misionaris itu hanya tetap tinggal di negaranya, maka kita tidak akan pernah merasakan rahmat keselamatan itu. Kesatuan bukan pertama-tama adalah kebersamaan atau umbyang-umbyung mana-mana selalu bersama-sama, tetapi kebersamaan ini dalam konteks kesatuan ini
adalah tugas perutusan. Para murid yang diutus, para misionaris yang diutus, lepas dari mungkin teman angkatan, teman serikat, supaya karya keselamatan itu semakin diwartakan. Maka kesatuan selalu erat dengan perutusan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Pada awal masuki tahun jubileum, Bapak Paus Fransiskus mengharapkan kita menjadi komunikator pengharapan, yang artinya bahwa setiap dari kita menjadi komunikator yang memberikan harapan bagi banyak orang. Paus Fransiskus melihat bahwa cara berkomunikasi saat ini penuh agresi yang tidak membuat rasa damai, rasa adem, rasa yang mungkin juga membuat kita nyaman. Tetapi komunikasi pada saat ini lebih diagendakan atau dimasukkan dalam suatu hal yang ingin menonjolkan diri sendiri. Maka disinilah kerap kali ada perselisihan, ada pergesekan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain karena mereka ingin menjadi unggul. Atau kerap kali dalam cara komunikasi kita, mungkin kita juga bisa merefleksikan lebih banyak memberikan rasa damai, rasa adem untuk kita atau orang-orang di sekitar kita, atau sebaliknya. Paus Fransiskus menekankan pada awal tahun jubileum supaya komunikasi kita satu sama lain membangun sebuah harapan. Harapan untuk bertahan, harapan untuk menjalani setiap pesiaran hidup kita di dunia ini. Maka inilah yang dibangun. Komunikasi yang mewartakan cinta kasih Allah, bukan komunikasi yang selalu ingin dominan, menang sendiri, dan akhirnya menyudutkan kelompok-kelompok tertentu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya dan beberapa teman kerap kali memberikan retret untuk para siswa-siswi sekolah menengah atas. Pada bagian sesi, seorang teman usul, Romo, baik kalau kita membuat fraterna correctio. Apa itu fraterna correctio? Adalah kita memberikan masukan-masukan untuk saudara-saudari kita. Sebenarnya ini tradisi yang lama dalam gereja kita. Tujuannya untuk pertobatan. Tetapi pada masa itu, fraterna correctio ini kerap kali dilontarkan dengan kata-kata yang pedas. Bahkan kita seakan-akan dihakimi. Tapi seorang sahabat meminta bahwa kita baik melakukan fraterna correctio atau memberikan masukan-masukan yang baik untuk saudara-saudari kita yang mengikuti retret pada waktu itu dengan cara-cara yang positif. Bukan misalnya ada anak yang malas, oh kowe iki males, pasingko, nilaimu jelek, ramunggah, dan segala macam. Kata-kata ini mungkin bisa menyakiti yang lain. Tetapi fraterna correctio ini adalah kata-kata yang positif. Akan lebih baik bagi dirimu untuk semakin mengoptimalkan segala kemampuan yang ada di dalam diri. Meluangkan waktu untuk belajar, meluangkan waktu untuk melakukan hal yang positif. Daripada mengatakan kowe iki males, dikira tau sinau, ora munggah syukur. Itu lebih kata-kata negatif. Tetapi pengalaman menemani retret dengan fraterna correctio ini juga baik bagi kita untuk juga menghidupi, memberikan suatu hal, masukan yang baik dengan cara-cara yang positif yang membangun harapan kita semua. Maka marilah kita mohon rahmat Allah, kita yang mengalami kebersatuan dengan Allah, kita diutus di dunia yang saat ini yang kurang dapat membangun komunikasi dengan baik, dengan cara-cara kita diundang menjadi komunikator pengharapan. Amin.